Netizen siap-siap dipolisikan oleh keluarga Nikomang Widiantari atas tuduhan komentar negatif yang menjatuhkannya di media sosial. PHDI Pusat tidak mengakui diksa Nikomang Widiantari dan suaminya. Saya hanya ingin memberikan pelajaran untuk individu netizen, mereka tidak memahami bagaimana ketika saya berproses sampai pada ngelukar gelung. Itu cuplikan pernyataan pihak Nikomang Widiantari di berita online Bali Politika, yang ingin melakukan proses hukum terhadap netizen yang dianggap telah melakukan tindakan yang tidak patut dalam mengomentari kasus pediksaan dia. Untuk hal tersebut pihak organisasi Forum Gerakan Adat Senusantara, Forgas, yang selalu komit menegakkan adat budaya Bali dengan benar, mengeluarkan pernyataan yang siap memberikan pembelaan hukum terhadap netizen yang dilaporkan. Karena adat budaya Bali adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Hindu Bali, maka proses pediksaan yang tidak tepat ini menjadi juga perhatian dari Forgas. Proses pediksaan Nikomang Widiantari dan suaminya ini ditolak oleh Majelis Tertinggi Umat Hindu Dharma Indonesia, PHDI Pusat, yang kemudian ditegaskan lagi lewat surat edaran oleh PHDI Provinsi Bali. Dari pernyataan PHDI Pusat yang telah disebarkan lewat media online, maka kemudian masyarakat Bali merasa mesti membelapati menghadapi tindakan yang bisa diduga sebagai pelecehan atau penodaan agama Hindu Dharma Indonesia atau Hindu Bali, yaitu pediksaan yang tidak sesuai siwa sesana dan terkesan mendegradasi kualitas batin diksita. Ada satu hal yang aneh, dalam pernyataan Nikomang Widiantari yang didampingi beberapa keluarga dekatnya, yang mana akan mempolisikan netizen. Semestinya PHDI Pusat dan PHDI Provinsi Bali yang dipolisikan terlebih dahulu. Karena komentar netizen bersumber dari surat pernyataan dan surat edaran dari Lembaga Umat Hindu Dharma ini. PHDI membuat pernyataan tentu bukan tidak memahami proses ngelukar gelung kemudian sampai pediksaan dia. Tentu PHDI sangat paham dengan hal ini, dan PHDI juga sangat paham bahwa apa yang dilakukan oleh Nikomang Widiantari adalah proses yang melanggar sesana kesulinggihan Hindu Bali. Dalam pernyataan PHDI Pusat, jelas-jelas merujuk siwa sesana sebagai dasar tertulis tentang pediksaan, di mana ketidaksesuaian terhadap sesana ini tentu bukan suatu hak asasi dari yang bersangkutan, dan juga bukan ranah guru nabe semata. Seperti yang diungkapkan dalam berbagai pernyataan dari pihak Nikomang Widiantari, nabe memang memiliki kewenangan untuk melakukan diksa, tapi kewenangan itu harus sesuai dengan sesana serta aturan yang ada, yang tetap menjadi acuan agama Hindu Bali atau Hindu Dharma Indonesia. Begitu pula hak asasi seseorang tidak boleh melanggar aturan, hukum ataupun sesana yang berlaku. Dalam siwa sesana ada statement yang berbunyi bahwa pediksaan jangan dilakukan tergesa-gesa. Mesti harus sampai umur yang pantas, yaitu 50 tahun untuk yang orang tuanya seorang sulinggih dan 60 tahun untuk yang orang tuanya tidak sulinggih. Dan untuk wanita atau istri harus sudah memasuki masa menopause atau baki. Mereka yang didiksa harus telah lepas dari tanggung jawab menghidupi anak istri, karena tidak dibenarkan untuk mencari nafkah atau mencari penghasilan lagi setelah sebagai sulinggih. Dari sini bisa dipastikan bahwa sulinggih itu bukanlah manusia biasa, tapi manusia utama yang memiliki kualitas batin paling tidak di Wanaprastha Asrama. Terjadi ketidaksesuaian usia yang sangat jauh, apalagi usia-usia yang masih sangat muda, masih memiliki kebutuhan biologis yang tinggi, dan dalam kehidupan normal atau merunut ke dalam catur asrama, maka kebutuhan biologis ini harus dipenuhi dengan benar. Di samping usia, juga tidak patut dilakukan adalah diksa ulang setelah jatuh menjadi walaka kembali. Karena hal ini dalam siwa sesana adalah salah satu orang yang tidak boleh didiksa. Sulinggih yang jatuh menjadi walaka kembali adalah sulinggih yang telah melakukan pelanggaran kategori berat. Dan mereka yang melakukan pelanggaran berat sudah pasti kualitas batin belum mencapai spiritualitas sulinggih. Bagi orang-orang yang telah masuk ke Wanaprastha atau biksuka, tidak mungkin memiliki kebutuhan dan keinginan seperti di Brahmacari atau Grihastha. Di samping itu, bahwa ada kebutuhan dan keinginan di Grihastha merupakan pelanggaran berat
dalam dunia kesulinggihan. Maka pencapaian batin wanaprasta merupakan hal yang mutlak bagi para diksikta. Yang memahami pencapaian ini adalah diri diksita itu sendiri, sehingga diksita harus jujur dalam hal ini. Keinginan melakukan diksa atau atas permintaan dari pihak-pihak lain tidak patut mengorbankan tahapan pemenuhan kebutuhan biologis tersebut. Karena pengorbanan seperti itu bukanlah tindakan yang akan menaikkan kualitas spiritual, tapi justru akan menaikkan kualitas ego. Artinya, bila ini dijalankan, maka spiritualitas ke tingkat wanaprasta atau bahkan biksuka tidak mungkin bisa dicapai. Malahan spiritualitas di tingkat grihasta pun tidak akan tercapai. Melakukan diksa karena keinginan dengan kualitas batin tidak mencapai kualitas semestinya dalam catur asrama memang bisa dengan gampang dilakukan, tapi ini akan melahirkan cangak meketu. Cangak mengketu ini adalah manusia yang melanggar hak asasi orang lain, yaitu hak asasi untuk mendapat sulingge sejati. Menjalankan dharma agama dengan benar tidak mesti melakukan formalitas diksa. Tanpa formalitas diksa, kita juga bisa mencapai pediksaan sebagai implementasi kehidupan catur asrama secara spiritual.